13 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 14 Februari 2008 di ruangan kerja saya, kantor Presiden, saya kedatangan tamu, 2 orang wartawan. Pertama Bung Karni Ilyas, yang kedua Mbak Tina Talisa. Hadir pula waktu itu Bung Erick Thohir dan Bung Anindya Bakri. Beliau semua berasal dari TV One yang sebentar lagi waktu itu akan diluncurkan dan diresmikan sebagai televisi baru di Indonesia. Itu pertama kali sebenarnya saya menerima wawancara dan juga meresmikan berdirinya sebuah televisi dari ruang kerja saya. Wawancara berlangsung dengan rileks, cair, very lively, dan banyak hal yang diangkat dalam percakapan antara saya, Bung Karni Ilyas, dan Tina Talisa. Dari sekian banyak pertanyaan yang diajukan kepada saya, yang saya masih ingat adalah Tina Talisa menanyakan kepada saya, Pak SBY, jam berapa biasanya meninggalkan kantor ini? Saya bilang, ya tidak tentu. Saya tuh sering mengatakan bahwa hubungan antara pers dengan politik, ya, antara media massa dengan pemerintah itu seperti hate and love relations. Mungkin benci tapi rindu, ya. Mengapa saya katakan love? Melalui media massa, melalui televisi, pemimpin, pemerintah bisa menyampaikan kebijakan-kebijakannya, ajakan-ajakannya kepada rakyat. Tentu senang kalau semua itu ditayangkan, dimuat, disiarkan oleh media massa. Nah, hate-nya dalam artian ini adalah, ya boleh dikatakan era saya dulu pers sangat kritis, sangat keras, bahkan kadang-kadang sangat sinis, cynical. Nah, menghadapi itu terus terang sejumlah pejabat pemerintahan kurang nyaman. Tetapi itulah indahnya antara hate and love relations tadi. Semuanya harus siap. Kalau saya pribadi melihatnya begini. Alhamdulillah saya bisa mengakhiri masa bakti saya, pengabdian saya di pemerintahan selama 10 tahun karena saya merasa dikawal oleh pers. Boleh dikatakan tiada hari tanpa kritik. Maklum waktu itu kita masih berada dalam euforia kebebasan, euforia reformasi. Dengan demikian freedom of speech, freedom of the press ini luar biasa ekspresinya, dan kita semua memang harus memahami konteks waktu itu. Saya sendiri mengatakan merasa dikawal. Kalau saya akhirnya bisa mengakhiri tugas saya dengan yang tadi itu tiada hari tanpa kritik, itu juga membuat saya aware, membuat saya lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan, dalam menetapkan kebijakan dan melaksanakan tindakan-tindakan pemerintah agar tidak menyimpang secara fundamental dari konstitusi, dari undang-undang, sistem politik, tata krama, dan sebagainya. Dan yang lebih penting, jangan sampai kebijakan dan tindakan ini bertentangan dengan kehendak mayoritas rakyat Indonesia. Pesan saya, teman-teman TV One, tetaplah menjadi televisi yang independen. Utamakanlah kebenaran dan keadilan. Kebenaran itu indah dan abadi. Yang kedua, TV One juga bisa menjadi jembatan yang baik antara negara, pemerintah, dengan masyarakat, rakyat. Jembatanilah. Dengan demikian rakyat bisa mengekspresikan pandangan-pandangannya, harapan-harapannya, mungkin juga ketidaksukaannya terhadap kebijakan pemerintah tertentu. Sebaliknya negara, pemerintah, pemimpin juga bisa melalui TV One menyampaikan apa sebenarnya kebijakan ataupun tindakan yang diambil oleh pemerintah saat ini, apa dan mengapa. Berikutnya lagi menurut saya
TV One harus berada di depan untuk memerangi berita-berita yang bohong, hoax, memerangi ujaran kebencian, hate speech, dan juga memerangi serangan-serangan buzzers yang sangat melampaui batas. Itu tidak bagus, tidak sehat bagi kehidupan di negeri kita ini. Dan dalam era post-truth politics, itulah musuh kita. Akhirnya, ini kesempatan yang baik, saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-13 untuk TV One. Jadilah televisi yang dicintai rakyat, dibanggakan rakyat, karena menyuarakan kebenaran dan keadilan, dan juga ikut mencerdaskan kehidupan bangsa.